Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih. Apa kabar Anda? Saya ucapkan selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Kebenaran bersama dengan saya Dr. Steven Einstein Liao. Dimanapun Anda berada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya harap Anda dalam keadaan yang siap untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Hal yang menarik mengenai teknologi radio adalah walaupun kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tetapi secara rohani kita bertemu untuk membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya harap tentunya Anda sehat-sehat, terutama secara rohani juga. Saya berharap kita siap untuk menelusuri, menggali, dan mendapatkan kebenaran yang kita hargai sangat tinggi, yang kita ibaratkan seperti mutiara yang sangat berharga. Pada malam hari ini kita sudah sampai ke dalam kitab Imamat. Adalah tujuan kita untuk menyelesaikan sampai kitab Maleakhi. Walaupun dari awal-awal ini masih terlihat sangat jauh, tetapi seperti ada pepatah berkata bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Demikian juga kita dengan setia melalui pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan kita akan sampai kepada tujuan kita pada akhirnya, jika Tuhan menghendaki dan memberi kita waktu tentunya. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kita dalam kitab Imamat pasal yang ke-17 malam ini. Kitab Imamat ternyata sudah merupakan kitab yang sangat menarik. Banyak hal, banyak simbolisme yang menarik dalamnya. Memang kalau kita berbicara mengenai bagian-bagian perjanjian lama, terutama di Imamat, kita akan banyak berbicara mengenai simbolisme. Ada banyak hal yang tidak diterapkan secara langsung, tetapi yang kita pelajari makna simbolisnya. Karena memang waktu itu mereka beribadah dalam masa ibadah simbolik. Korban-korban sembelihan mereka, korban bakaran, korban penebus salah, tentu tidak kita aplikasikan secara langsung. Kita hari ini tidak membangun mezbah untuk menyembelih binatang, namun kita belajar banyak dari gambaran yang mereka tunjukkan, dari simbol yang mereka sampaikan untuk menunjuk kepada hakikat mereka, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita masuk ke dalam pasal 17 sekarang. Ada beberapa aturan tambahan lagi, kita akan belajar lagi maknanya, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang telah begitu mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah, bantulah kami mau belajar. Engkaulah yang kiranya dengan Roh Kudus-Mu membukakan tabir yang dapat menyelubungi kami. Semua ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Baiklah, kita baca terlebih dahulu sekarang dalam Imamat pasal yang ke-17. Jika Anda memiliki Alkitab, mari kita membukanya bersama-sama. Saya mengerti kalau misalnya Anda sedang menyetir atau Anda sedang melakukan suatu tugas tertentu dan tidak bisa membuka Alkitab, tapi kalau Anda sedang di rumah, sedang santai, Anda bisa membuka Alkitab. Mari kita membukanya bersama. Imamat adalah kitab yang ketiga di dalam Alkitab, dan kitab yang sebenarnya sangat disalah mengerti oleh banyak orang. Banyak orang mengira kitab ini kitab yang membosankan, kitab yang tidak berisi hal-hal yang penting atau yang dapat diterapkan pada hari ini. Tetapi jauh daripada itu, kitab ini mengandung banyak sekali kebenaran yang berharga. Kita baca sekarang pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Dari heading atau judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita sudah bisa membagi pasal ini menjadi dua bagian. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 9, yang kedua dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Jadi kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan.
Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan harussah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, jadi kita melihat di sini dari ayat 1 sampai 9, tema utama adalah mengenai satu tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan memberikan suatu petunjuk di sini bahwa orang Israel tidak seperti bangsa-bangsa lain di mana mereka di mana-mana mendirikan mezbah bagi ilah-ilah mereka di berbagai tempat, di bukit-bukit yang tinggi, di berbagai bawah pohon yang rimbun, mendirikan tempat untuk memuja patung mereka, untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewi mereka, seperti yang kita akan baca nanti di kitab-kitab para nabi, dikecam oleh para nabi, ditiru oleh orang Israel. Tetapi itu adalah hal-hal yang lazim dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, dan Tuhan melarang itu bagi orang Israel. Jika orang Israel ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkannya di suatu tempat, yaitu di hadapan Tuhan, di mezbah, di depan kemah suci Tuhan. Dan belakangan nanti di kemah, di depan, bukan kemah lagi, melainkan di depan bait Allah. Ada sebagian orang yang membaca ayat 3 dan menafsirkannya bahwa orang Israel tidak boleh menyembelih binatang apapun selain daripada di depan kemah Tuhan. Jadi bukan untuk hanya mempersembahkan pada Tuhan, tapi menyembelih untuk dimakan sekalipun tidak boleh selain di hadapan Tuhan. Memang ayat 3 berbunyi, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya. Jadi seolah-olah di sini menyembelih dalam segala maksud, apakah untuk dimakan, apakah untuk diambil kulitnya, ataukah untuk segala hal yang lain, maka itu harus dilakukan di hadapan mezbah Tuhan. Tapi ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa Tuhan harus menyuruh orang untuk membunuh seekor ayam misalnya, atau seekor domba untuk mereka makan bersama, itu harus di hadapan mezbah Tuhan? Itu tidak masuk akal. Dan di dalam Ulangan, kalau kita baca sebentar, Ulangan pasal yang ke-12 ayat 20 dan seterusnya, di situ jelas bahwa orang Israel boleh menyembelih binatang di tempat lain selain daripada di hadapan Tuhan. Coba kita baca Ulangan 12 ayat 20 dan seterusnya. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Jadi jelas sekali, bagi orang Israel, mereka tidak harus menyembelih binatang untuk mereka makan di hadapan mezbah Tuhan atau di hadapan bait Allah atau di depan kemah suci, melainkan boleh di rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke dalam Imamat 17, kita harus membacanya sesuai dengan konteks keseluruhan. Konteksnya adalah dalam hal menyembelih untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi ayat 3 jangan dibaca sepotong saja, melainkan dilanjutkan ke ayat yang keempat. Saya bacakan di sini, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan. Jadi konteksnya adalah mengenai sesuatu binatang yang disembelih untuk dipersembahkan pada Tuhan. Maka hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Jelas sekali, ayat 5 memperjelas lagi, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan untuk menyerahkannya kepada imam dan lain sebagainya. Jadi konteks sedang berbicara mengenai bahwa persembahan yang untuk Tuhan hanya boleh dilakukan di hadapan mezbah Tuhan. Tidak boleh mereka misalnya di padang di mana lalu membangun mezbah lalu mempersembahkannya kepada Tuhan.
memang itu sempat dilakukan di zaman patriark atau zaman bapak-bapak iman mereka, seperti Abraham misalnya. Abraham pergi ke suatu tempat, dia mendirikan mezbah, persembahkan korban di sana. Ishak juga, dia pergi ke suatu tempat, dia membangun mezbah, bahkan seringkali menamai tempat itu sesuai dengan nama mezbahnya. Yakub juga berbuat demikian. Tetapi sampai di zaman Israel, mereka menjadi suatu bangsa, Tuhan melarang itu. Tuhan ingin sekarang semua benda yang dipersembahkan di mezbah yang di hadapan Tuhan itu. Nah, mengapa saudara yang kasih Tuhan? Mengapa Tuhan memberikan perintah yang seperti ini? Mengapa Tuhan bukan mau menerima ya semua persembahan di mana saja? Toh Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir. Benar, Tuhan bukan Tuhan yang lokal, dan fakta bahwa Dia hanya mau menerima persembahan di tempat yang telah Dia tunjuk, di depan kemah pertemuan Dia, di depan bait-Nya, tidak mengindikasikan bahwa Dia adalah Allah yang lokal. Banyak orang ingin menyamakan Tuhan Yehova Allah pencipta langit dan bumi dengan konsep manusia akan dewa-dewinya. Kalau kita melihat konsep dewa-dewi bangsa-bangsa kafir, mereka itu punya wilayah kekuasaan masing-masing. Seolah-olah kalau kita masuk ke negara ini, wah, dewa yang berkuasa ini, jadi kita harus tunduk kepada dewa yang ini, kita harus setia kepadanya, kita harus hati-hati kepada dia. Tapi kalau kita masuk ke negara lain, oh, kita mulai hormat kepada dewa yang lain, kita mulai tunduk kepada dewa yang lain. Hal seperti ini adalah konsep akan Tuhan yang sangat rendah sekali, adalah konsep politeisme. Dan ini pernah ya dilakukan oleh musuh Israel. Anda masih ingat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, waktu itu Ahab menjadi raja Israel. Dia adalah raja yang lalim sebenarnya, raja yang jahat. Tetapi Tuhan masih sering membantu Ahab karena musuh-musuhnya melecehkan Tuhan. Jadi satu ketika, kalau Anda boleh baca di pasal 20 dari 1 Raja-Raja, Raja Aram ya, Ben-Hadad ingin menyerang Israel, dan dia serang terus dan dia kalah terus, sampai akhirnya di ayat 23 pegawai-pegawainya berkata, wah, ini Allahnya Israel ini Allah gunung, katanya. Oleh karena itu kalau kita perang di gunung kita kalah terus, coba kita sekarang perang di tanah rata, katanya. Nah, jadi mereka berpendapat bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah suatu deitas lokal. Tetapi ini adalah suatu hal yang sangat jauh dari kebenaran. Oleh karena itu Allah sengaja mengalahkan prajurit Aram lagi untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Dia Allah yang berkuasa di mana-mana, Dia Allah yang Maha Hadir. Jadi kalau kita kembali ke Imamat 17, bahwa Tuhan menghendaki satu persembahan, satu tempat persembahan di Yerusalem nanti, walaupun tidak disebut di dalam Imamat. Dan menarik sekali bahwa seluruh dari Kejadian sampai dengan Ulangan tidak menyebut ya, nama kota Yerusalem sekalipun. Ya, ini satu hal yang sangat menarik sekali bagi kita, dan ini membuktikan bahwa kitab-kitab Taurat ini, kelima kitab Musa, ditulis pada zaman Musa. Nah, ini mematahkan teori Wellhausen atau teori JEDP, teori yang mengatakan bahwa kitab Kejadian sampai dengan Ulangan ditulis belakangan, ya setelah pembuangan, bahkan ditulis bukan oleh Musa atau oleh berbagai redaktor yang lain untuk katanya membangkitkan semangat Israel dan sebagainya. Kalau memang kitab-kitab ini ditulis pada masa-masa yang jauh setelah Musa, yaitu masa-masa raja-raja Israel, bahkan masa setelah pembuangan, maka seharusnya kitab Taurat penuh dengan tulisan mengenai Yerusalem. Tapi nyatanya tidak. Jadi di sini hanya disebut bahwa hanya boleh satu tempat saja, yaitu di hadapan Tuhan, ya, di hadapan kemah suci Tuhan. Tidak disebut di mana, karena waktu itu memang Tuhan belum memilih Yerusalem, belum menyatakannya kepada orang Israel bahwa bait-Nya akan berdiri di Yerusalem. Jadi hanya disebut di tempat yang Tuhan tetapkan, atau di depan mezbah Tuhan. Jadi jelas sekali di sini. Nah, mengapa? Sekali lagi kita kembali ke pertanyaan, mengapa ada perintah seperti ini? Nah, saya bisa membahas pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat 3 alasan mengapa Tuhan memberikan perintah yang seperti itu. Walaupun Dia Tuhan yang internasional, istilahnya Tuhan yang mengglobal, dan mestinya Dia bisa mendengarkan kita di mana saja. Tapi khusus untuk masalah persembahan kepadanya, Tuhan ingin kita membawanya, atau bukan kita, orang Israel membawanya ke hadapan Tuhan tepat sesuai di tempat yang Dia telah tunjuk. Mengapa? Oke, ada 3 alasan. Yang pertama adalah untuk menekankan kepada orang Israel bahwa Tuhan hanya bisa didekati sesuai dengan cara Tuhan, dan Tuhan hanya bisa berkenan akan apa yang kita lakukan kalau kita melakukannya sesuai dengan cara Tuhan. Ini adalah suatu poin yang sangat penting sekali. Banyak orang hari ini berpikir dia
sudah bagus kalau dia punya motivasi yang benar. Oh, saya ingin melayani Tuhan. Oh, saya ingin berbuat ini untuk Tuhan. Oh, saya ingin memberikan ini bagi Tuhan. Itu bagus, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau kita melakukannya tidak sesuai dengan cara Tuhan, melainkan kita melawan cara Tuhan, maka itu adalah hal yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan sedih akan hal itu. Tuhan ingin tegaskan nih pada orang Israel, oke, mungkin kamu mau mempersembahkan sesuatu kepadaku, tapi kalau kamu tidak melakukannya sesuai dengan caraku, maka aku tidak akan berkenan. Bahkan kalau ada orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan bahkan, tetapi di luar dari tempat itu, di luar dari kemah pertemuan, jadi di rumahnya sendiri, misalnya dia bikin mezbah sendiri, dia mempersembahkan korban di situ untuk Tuhan katanya, tetapi dia melanggar firman Tuhan sekaligus, dia bahkan hutang darah, dia harus dilenyapkan. Sedemikian seriusnya masalah ini. Tuhan ingin menekankan kepada manusia bahwa mentaati Tuhan, mentaati cara Tuhan itu sama pentingnya dengan sekedar ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ada banyak kasus yang bisa kita pakai sebagai contoh akan hal ini. Misalnya dalam perjanjian lama sendiri, Anda masih ingat ketika Daud ingin memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem, ke tempat yang telah dia dirikan. Dan Anda ingat bahwa kali pertama mereka menggunakan kereta yang ditarik oleh lembu, saudara. Ya, mereka meniru cara orang Filistin. Orang Filistin pernah mengembalikan tabut Tuhan dengan menyuruh lembu untuk menariknya. Tapi orang Filistin tidak punya firman Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tabut itu. Tetapi orang Israel, Daud terutama, seharusnya tahu lebih banyak tentang hal itu. Daud apalagi, yang tentunya sudah sering membaca firman Tuhan, dia harus tahu bahwa yang mengangkat tabut itu haruslah orang Lewi dari Bani Kehat. Ya, tetapi dia menggunakan lembu, dan ketika lembu itu oleng karena mungkin jalannya tidak rata, jalannya berlobang-lobang, dan tabut itu seolah-olah hendak jatuh, Uza mengulurkan tangannya untuk menjaga tabut itu supaya tidak jatuh. Nah, ini adalah motivasi yang luhur sebenarnya. Tidak ada kita mendapatkan indikasi dalam Alkitab bahwa Uza berusaha untuk mengotori tabut itu atau berusaha memiliki motivasi yang tidak baik terhadap tabut itu. Tidak. Narasi membuat kita percaya bahwa Uza mengulurkan tangannya menyentuh tabut itu justru karena dia hormat kepada tabut itu. Dia tidak ingin tabut itu jatuh dan lain sebagainya. Tapi pelanggaran kepada perintah Tuhan sudah terjadi. Mereka tidak mengangkat tabut itu sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu melalui imam-imam atau orang-orang Lewi dari Bani Kehat. Mereka menggunakan lembu. Dan dengan demikian Tuhan murka dengan apa yang mereka lakukan dan menyambar mati Uza. Daud sangat ketakutan pada saat itu. Tetapi ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan ingin kita terpatri dalam pikiran kita. Tuhan ingin agar kita benar-benar meresapi bahwa tidak cukup bagi kita untuk berkata, saya ingin melayani Tuhan, saya ingin berbuat untuk Tuhan, lalu kita melanggar firman Tuhan. Seolah-olah, Tuhan, yang penting kan hati saya sudah ingin berbuat baik padamu, ya terimalah. Tidak seperti itu. Tuhan ingin kita melakukannya sesuai dengan firman-Nya. Di dalam perjanjian lama, kalau kita baca kitab Raja-Raja, hal inilah yang sering terjadi, di mana orang Israel melanggar perintah Tuhan yang satu ini. Mereka ingin menyembah Tuhan tapi mendirikan mezbah di bukit-bukit pengorbanan mereka sendiri. Coba kita buka di dalam satu Raja-Raja misalnya. Kita buka satu Raja-Raja, pasal-pasalnya seperti misalnya pasal yang ke dua Raja-Raja, bukan satu Raja-Raja, dua Raja-Raja, misalnya pasal yang ke-13, ya, pasal yang ke-13, misalnya, kita melihat di sini, atau pasal yang ke-14 dulu, pasal 14 ayat yang ke-4, dikatakan, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Dibicara mengenai Raja Yehuda Amazia, ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 4, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Nah, karena Amazia adalah Raja Yehuda yang berbuat benar, ya, dan rakyatnya disetir untuk berbuat benar, kita percaya bahwa di sini rakyat bukan mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain, melainkan kepada Tuhan Yehova. Ya. Ayat keempat itu, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Kembali ke pasal yang ke-15, ya, ayatnya yang ketiga dan keempat juga. Di sini mengenai Azaria, anaknya Amazia. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang keempat, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Jadi
raja-raja ini yang baik-baik ini, Azaria, kemudian Amazia, kemudian kalau kita lanjut lagi di dalam pasalnya yang ke-16 ya, ada Ahaz di situ. Kalau kita lihat ya, Ahaz di sini ya, melakukan apa yang jahat. Di pasal 15 ayatnya yang ke-34 dan 35 ya, ada Yotam melakukan apa yang benar ya. Namun ayat 35 dikatakan, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Jadi ada suatu kompromi di situ. Mereka bukan menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah Tuhan, tapi tidak dengan cara yang Tuhan inginkan. Mereka menyembahnya di bukit-bukit pengorbanan. Mereka mempersembahkan korban kepadanya di bukit-bukit tinggi, di mezbah-mezbah yang tidak resmi. Dan itu adalah hal yang menjadi catatan hitam dalam track record raja-raja yang dalam segi-segi lain sudah cukup baik. Selalu dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang benar, namun mereka masih kurang dalam satu hal, yaitu menghilangkan bukit-bukit pengorbanan. Banyak sekali raja yang seperti itu. Nah, sampai kepada seorang raja namanya Hizkia. Kita lihat di pasal yang ke-19, ke-18 misalnya. Dua raja-raja pasal yang ke-18 ya. Dan apa yang dikatakan oleh Sanherib ya, apa yang dikatakan oleh juru minum Raja Asyur. Kalau kita lihat ledekan dia di 2 Raja-Raja 18 ayat 29, dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, dan Tuhan di situ Yehova, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Kita melihat dari testimoni atau dari kesaksian orang luar, bahkan Hizkia lah yang mengembalikan orang Israel kepada aturan di Imamat pasal 17 dan di aturan-aturan lain yang akan diulangi di kitab Ulangan, yaitu bahwa orang Israel hanya menyembah Tuhan di Yerusalem, hanya mempersembahkan korban di Yerusalem. Hizkia lah yang mengembalikan kepada ideal itu. Artinya di raja-raja sebelumnya ya, banyak di antara mereka memperbolehkan penyembahan bukan kepada berhala lain, tapi kepada Tuhan. Tapi di bukit-bukit pengorbanan itu sesuatu yang Tuhan tidak senang ya. Jadi apa yang dilakukan Hizkia di sini sangat bagus dan berkenan kepada Tuhan. Di 22, dialah yang telah menjauhkan bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya ya. Jadi mezbah-mezbah yang kepada Tuhan, bukit-bukit pengorbanan yang kepada Tuhan, tapi yang dilakukan tanpa persetujuan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan yang sudah tertulis, yang Tuhan tidak senang. Dan ketika Hizkia mengenyahkan itu semua, justru dia telah berbuat baik. Kita melihat hanya karena kita menyebut-nyebut Tuhan, hanya karena kita berkata kita ingin melayani Tuhan, hanya karena kita seolah-olah giat untuk Tuhan, bukan serta-merta berarti Tuhan berkenan ya. Seringkali kalau kita melakukannya di luar dari kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan cara Tuhan, Tuhan justru sedih atas apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita terapkan ini hari ini, ada banyak sekali penerapan praktis yang bisa kita tarik ya. Betapa banyaknya orang hari ini, orang Kristen yang merasa saya ingin melayani Tuhan, tapi saya ingin lakukan dengan cara saya sendiri. Itu adalah hal yang salah sekali. Banyak orang punya cita-cita luhur ya, tetapi dia sambil melanggar firman Tuhan, sambil dia katanya ingin melayani Tuhan. Sama seperti orang Israel, katanya ingin kasih persembahan sama Tuhan, katanya ingin membawa korban kepada Tuhan, tapi sambil melanggar firman Tuhan. Apa gunanya? Tuhan muak akan hal itu. Bahkan di Imamat katanya hutang darah, dia harus dilenyapkan bahkan. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini yang terjadi banyak hari ini. Banyak orang bilang ingin melayani Tuhan, tapi dia melanggar firman Tuhan. Contohnya apa? Salah satu hal yang paling besar yang terjadi hari ini adalah peran wanita dalam gereja ya. Sebenarnya Tuhan memberikan aturan yang sangat jelas mengenai wanita di dalam gereja. Anda boleh baca perikop-perikop misalnya dalam 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Kalau saya bacakan sedikit saja, ayat 11, ayat 12. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jelas sekali di sini Tuhan tidak ingin perempuan mengambil peran kepemimpinan di dalam jemaat, melainkan itu adalah tugas laki-laki ya.
Bukan berarti wanita tidak punya tempat atau tidak bisa melayani. Ada banyak pelayanan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Misalnya, wanita bisa melayani anak-anak sebagai guru sekolah minggu, wanita bisa bermain musik, wanita bisa melakukan banyak hal, menyambut tamu, bantu membersihkan, banyak hal, banyak sekali, tidak terbatas. Ya, di gereja kita di Grave, perempuan-perempuan banyak yang aktif melakukan hal ini dan hal itu. Tetapi kepemimpinan di dalam gereja, ya, yang berkhotbah, yang menggembalakan, itu adalah laki-laki. Yang memimpin nyanyi di kebaktian umum, itu adalah laki-laki. Ini adalah yang Tuhan inginkan. Itu jelas, bukan hanya di 1 Timotius pasal 2, tetapi Anda boleh baca dalam 1 Korintus pasal 11. Hal yang sama dikemukakan, bahwa seorang wanita tidak memimpin laki-laki. Mengapa, saudara? Apakah Tuhan diskriminasi terhadap wanita? Sama sekali tidak. Apakah Tuhan membenci wanita? Apakah Tuhan lebih menghargai laki-laki? Sama sekali tidak. Melainkan ini adalah mengenai bagaimana Tuhan telah merancang manusia itu. Dari awalnya, Adam sebagai kepala keluarga, Hawa sebagai penolongnya. Dan alasan yang diberikan dalam 1 Timotius pasal 2 kembali kepada ciptaan itu sendiri. Itu Adam yang pertama diciptakan, kemudian Hawa. Dan itu berarti, ya, Adam adalah kepala, Tuhan telah menetapkannya. Oleh karena itu dalam keluarga, suami sebagai kepala dari istri, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Dan ini adalah tatanan yang telah Tuhan berikan. Dan adalah pemberontakan kepada Tuhan kalau wanita hari ini berkata, saya tidak mau, saya mau sama atau melebihi laki-laki. Tidak ada yang istilahnya menyangkal bahwa wanita punya potensi, ya, bahwa wanita bisa saja kalau dia mau, misalnya ada wanita yang lebih hebat daripada laki-laki dalam hal tertentu, itu tidak kita sangkali, ya. Banyak wanita yang hebat-hebat, tetapi yang kita ingin tekankan adalah bahwa apa yang Tuhan berikan di sini, suatu tatanan. Dan wanita-wanita yang taat kepada Tuhan, dia taat juga kepada apa yang telah Tuhan atur mengenai posisi dia dalam keluarga, ya. Ada wanita yang hebat sekali, bukan berarti dia boleh mencoba untuk merebut tampuk kepemimpinan dari suaminya. Demikian juga wanita-wanita yang hebat dalam gereja, bukan berarti mereka boleh merebut tampuk kepemimpinan dari laki-laki yang telah Tuhan tempatkan di gereja itu. Melainkan, marilah dia menggunakan kehebatannya, keluasannya mungkin, pengetahuannya dan lain sebagainya untuk melayani Tuhan dalam bidang-bidang yang telah Tuhan berikan kepada dia. Banyak orang hari ini, banyak wanita, ya, bilang dia ingin melayani Tuhan, ya, tapi sambil melayani Tuhan, sambil melanggar firman Tuhan. Betapa ironis. Dan Imamat 17 mengajar kita, Tuhan ingin dalam pelayanan kita, dalam persembahan kita, kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak berkenan, saudara. Jangan-jangan kita mati-matian melayani Tuhan dengan hidup kita di dalam dunia ini sampai surga, itu semua nol. Itu semua disapu habis dari Tuhan. Itu semua termasuk rumput kering, jerami yang dibakar. Bukankah lebih baik kita bersusah-susah, kita menelan kesalahan kita akui selama ini, tetapi kita bisa bekerja untuk menghasilkan emas, perak, dan batu permata yang akan terus bertahan di hadapan Tuhan. Oke. Bukan hanya mengenai masalah wanita, saudara, banyak lagi hal yang lain. Masalah baptisan tidak akan habis-habis kita bahas. Banyak sekali kasusnya. Banyak orang bilang ingin melayani Tuhan, tapi dalam hal baptisan dia kompromi. Dia baptis bayi, dia baptis percik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang bilang ingin melayani Tuhan dengan alasan ini dan itu, tapi dia melanggar firman Tuhan. Dan apapun itu, Anda boleh pikirkan kalau firman ini berlaku bagi Anda. Kalau Anda tersentak, kalau Anda merasa tertusuk oleh firman Tuhan ini, mungkin itu Roh Kudus yang ingin menyadarkan Anda akan kesalahan Anda. Maka jangan lawan itu. Periksa firman Tuhan, benarkah demikian? Telusuri apakah ayat-ayat yang dibuka demikian. Kemudian berpalinglah dan berpihaklah kepada kebenaran, berpihaklah kepada firman Tuhan. Kembali ke dalam Imamat pasalnya yang ke-17. Tadi alasan yang pertama kita lihat adalah karena Tuhan ingin menegaskan bahwa pelayanan persembahan kepadanya harus sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan caranya, bukan dengan serampangan. Yang kedua adalah untuk menghindari orang Israel terjebak kembali ke dalam penyembahan berhala. Ketika orang masing-masing mempersembahkan korban di tempatnya masing-masing, ya, kalau itu diperbolehkan, maka bahaya untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala akan terbuka lebar. Orang yang mempersembahkan korban di rumahnya masing-masing, ya, dia akan lambat laun, ya, karena di tempatnya sendiri, dia mungkin akan pakai caranya sendiri, ya. Mungkin tidak akan sesuai dengan cara yang Tuhan perintahkan. Mungkin binatangnya dia akan pilih yang tidak terlalu baik. Mungkin dia akan bikin aturan ritual-ritual sendiri. Lama-lama akan semakin menyimpang, dan lama-lama akan timbul suatu peluang yang besar untuk masuk penyembahan berhala. Itulah yang diwanti-wanti oleh Tuhan di ayat yang ke-7 dari Imamat pasal 17.
Dikatakan di situ, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah jinah. Nah, kata jin-jin di sini harus diperjelas. Orang Indonesia atau masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan istilah jin untuk mengacu kepada makhluk halus, makhluk gaib dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya jin di sini bukan jin dalam pengertian yang banyak dikenal orang, yang mungkin diwakili oleh anak-anak kecil yang cebol, yang botak dan sebagainya. Ini yang dianggap sebagai jin, bukan ya. Dalam bahasa aslinya sendiri adalah dari kata syair atau syairim dalam bentuk jamaknya. Dan kata ini sebenarnya mengacu kepada jenis kambing ya. Dan ini mengacu kepada sebenarnya dewa orang Mesir yang banyak disembah oleh dewa Mesir, dewa yang setengah manusia, setengah kambing. Anda pernah lihat gambarnya. Dan orang Israel dilarang untuk kembali kepada menyembah berhala-berhala yang seperti itu. Jadi jin-jin di sini adalah berhala-berhala, tetapi tidak terlepas bahwa memang ada kuasa kegelapan di baliknya, ada setan-setan di balik patung-patung itu. Jadi jin-jin di sini juga bisa mengacu kepada kuasa-kuasa gelap, setan-setan jahat, iblis-iblis ya, yang ada di sekeliling kita. Nah, salah satu tujuan Tuhan melarang mereka masing-masing di tempat masing-masing mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah untuk menghindari hal ini, dimana kalau orang mempersembahkan korban tempatnya sendiri ya, orang tidak bisa tahu apa yang dilakukan oleh tetangganya, apa yang dia sembah. Tapi kalau semua diperpusat ke satu tempat, maka ini akan lebih mudah dikontrol. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita pun hari ini harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyembah benda lain, berhala lain. Sebenarnya peringatan bagi kita sudah cukup jelas dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 dikatakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Ya, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Dan berhala ini jangan kita anggap sebagai hanya yang berbentuk patung, yang dari emas, dari perak, yang tiap hari kita mungkin nungging kepadanya. Tidak, berhala adalah segala sesuatu yang menempati tempat Tuhan dalam diri kita. Apa itu tempat Tuhan seharusnya? Tempat Tuhan adalah tempat yang paling utama, hal yang paling kita dambakan, hal yang paling berharga bagi kita. Dan kalau ada hal lain yang lebih berharga daripada Tuhan, lebih penting daripada Tuhan, itu adalah berhala bagi kita. Mungkin hal-hal yang baik sebenarnya yang Tuhan berikan menjadi berhala bagi kita. Kadang-kadang keluarga menjadi berhala. Kita lebih cenderung kepada keluarga daripada Tuhan. Kadang-kadang pekerjaan menjadi berhala bagi kita. Kadang-kadang ada hal-hal materi yang Tuhan berikan, rumahkah, mobilkah, atau harta bendakah, uangkah yang menjadi berhala bagi kita. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita menyembahnya. Jangan sampai kita turut kepadanya. Nah, kembali lagi ke dalam Imamat pasal yang ke-17. Tadi alasan yang pertama, Tuhan tidak mengizinkan orang Israel untuk mempersembahkan korban masing-masing di tempat masing-masing adalah karena satu, Tuhan ingin menekankan bahwa menyembah Dia, mempersembahkan sesuatu kepada Dia harus sesuai dengan caranya. Yang kedua, untuk menghindari penyembahan berhala. Dan yang ketiga, untuk selalu menarik perhatian orang Israel kembali ke Yerusalem. Sekali lagi di pasal 17 Imamat di sini belum diberitahu tentang nama Yerusalem. Orang Israel belum tahu tempat di manakah nanti kemah suci itu akan diam di tanah Kanaan. Namun kita tahu belakangan bahwa tempat itu adalah Yerusalem. Jadi orang Israel harus selalu kembali ke Yerusalem untuk mempersembahkan persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan. Dan ini signifikan karena Tuhan ingin menarik kembali perhatian orang kepada Yerusalem. Karena Tuhan kita Yesus Kristus akan mati di sana. Tuhan akan datang ke sana, Dia akan dibunuh, Dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga di Yerusalem. Dan dengan mengharuskan orang Israel ya selalu kembali ke Yerusalem untuk mempersembahkan korbannya, berdoa menghadap Yerusalem sesuai dengan permintaan Salomo dan lain sebagainya, maka Yerusalem tetap menjadi kota yang menjadi acuan, menjadi mercusuar ya, karena Tuhan ingin semua orang tahu akan kelahiran anaknya yang tunggal, tentang pelayanannya, tentang kematiannya terutama, dan tentang kebangkitannya kembali. Oleh karena itu suatu alasan yang, suatu motivasi yang sangat luar biasa bagi Tuhan untuk melarang semua orang mempersembahkan korban di rumah mereka masing-masing. Baiklah, sekarang kita kembali ke dalam Imamat pasal yang ke-17. Coba kita baca sekarang ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita sudah selesai dengan bagian pertama ayat 1 sampai 9 dengan tema satu tempat atau satu aturan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Sekarang dari ayat 10 sampai 16 kita masuk. Saya bacakan.
Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Tema dari ayat 10-16 terutama berkisar pada darah. Kalau Anda belum menyadarinya, kitab Imamat adalah satu kitab yang penuh berbicara mengenai darah. Darah dipakai dan diutilisasi dalam berbagai hal, terutama dalam gambaran tentang keselamatan. Darah dipakai untuk dipercikkan ke atas tutup pendamaian. Darah dipakai untuk mendamaikan mezbah, mendamaikan kemah, mendamaikan orang Israel. Ini semua adalah gambaran, ya. Dan Tuhan telah menyimbolkan bahwa darah itu menyimbolkan nyawa. Ketika Yesus Kristus datang, dia harus mencurahkan darahnya agar dia bisa menanggung dosa seisi dunia. Dalam Ibrani 9 ayat 22, kita sudah baca ayat ini berkali-kali sebenarnya. Dikatakan Ibrani 9, saya buka sebentar, ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Anda bisa melihat betapa pentingnya darah bagi Tuhan, untuk Tuhan tekankan pada orang Israel. Oleh karena itu pula ada larangan di sini bahwa orang Israel tidak boleh makan darah. Nah, apakah ini masih berlaku bagi kita hari ini, bahwa kita tidak boleh makan darah? Satu hal yang saya ingin tekankan, ada dua ekstrim atau dua hal yang patut kita perhatikan. Nomor satu, ya, kita lebih harus menekankan tentang darah Yesus Kristus di sini. Walaupun orang Israel dilarang makan darah, tetapi kita justru disuruh untuk makan darah. Bukan secara literal tentunya, melainkan makan darah Yesus Kristus. Maksudnya percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasalnya yang pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-53 dikatakan, Yohanes 6 ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam darah, di dalam dirimu. Jadi jelas sekali kenapa darah tidak boleh dimakan, karena menyimbolkan nyawa katanya. Tetapi justru kita harus makan daging dan minum darah Yesus Kristus secara simbolik dalam pengertian percaya padanya, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, di dalam perjanjian baru jelas bahwa tidak ada lagi yang haram bagi kita, tidak ada hal yang bagi kita ini sesuatu yang tabu atau yang haram. Itu jelas di dalam misalnya 1 Korintus pasal yang ke-6 misalnya ayat 12, segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna, ya. Ini berlaku pada darah. Darah kita hari ini tidak takut kalau misalnya ada darah di sedikit tercampur pada makanan kita, ya. Kita tidak takut akan hal itu, ya. Segala sesuatu halal bagiku tapi tidak segala sesuatu berguna. Sebagai orang Kristen, saya rasa bukanlah suatu hal yang bijaksana bagi kita untuk sengaja minum darah dan sebagainya. Ada suatu konotasi yang buruk mengenai hal itu, dan kita tetap, ya, tidak makan hal-hal yang berguna. Darah tidak mengandung vitamin yang berguna bagi tubuh kita dan tidak menjadi diet yang esensial sama sekali. Darah tidak berguna bagi kita untuk dikonsumsi sebagai nutrisi, dan baiklah kita menghindari makan darah secara umum, ya, tetapi kita tidak takut juga kalau misalnya ada binatang yang masih darahnya ada sedikit, ya, misalnya tercampur dalam makanan kita, atau kita berdarah gusi kita dan kita
tertelan darah itu, atau kadang-kadang ya kita mengisap darah dari luka tertentu dan itu tertelan, kita tidak takut dengan hal itu. Bahkan kalau orang mimisan, saudara, atau hidungnya berdarah, maka seringkali darah itu bisa tertelan. Kita tidak takut akan hal itu. Itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang haram bagi kita. Jadi kita perlu mengerti. Nah, di satu sisi kita memang harus menekankan tentang darah Yesus Kristus. Hari ini banyak sekali gerakan untuk menghilangkan referensi terhadap darah Yesus Kristus. Dan ada satu jenis Alkitab yang bahkan setiap kali ada kata darah disebut mengenai Yesus Kristus diganti dengan kematian, ya. Darah Yesus disebut dengan kematian Yesus. Itu adalah penerjemahan yang kacau sekali. Darah ya darah, kematian ya kematian. Memang keduanya berkaitan karena darah Yesus yang membuat dia mati karena darahnya tercurah, ya. Tapi kita tidak boleh malu dengan yang disebut dengan darah Yesus. Kita tidak boleh alergi tentang hal itu. Ya, jadi jelas sekali di sini mengenai darah. Ya. Ayat 15 ayat 16 itu mengenai makan bangkai, ya. Dan di sini Tuhan tidak larang secara spesifik, ya, tapi Tuhan bikin orang itu menjadi najis. Nah, ini untuk supaya orang Israel jarang atau enggan untuk makan bangkai. Dan ini adalah hal yang baik karena bangkai adalah kita tidak tahu sudah berapa lama dia, bisa ada sumber penyakit di situ. Dan orang Israel tidak diharapkan untuk makan bangkai. Mereka yang melakukannya akan menjadi najis selama waktu tertentu, tapi juga tidak dilarang sebagai haram karena ada situasi-situasi, misalnya di padang gurun, dalam suasana kelaparan, dalam berbagai situasi emergency di mana manusia perlu makan bangkai. Jadi hal-hal seperti ini tidak dilarang secara absolut, tetapi Tuhan mengatakan orang yang melakukannya menjadi najis sampai waktu yang tertentu. Betapa berhikmatnya, betapa bijaksananya Tuhan kita. Dan sungguh aturan-aturan yang dia bikin adalah untuk kita dan demi kebaikan kita, dan semuanya ada tujuannya seperti yang sudah kita bahas dalam Imamat pasal 17. Walaupun tidak diaplikasikan secara langsung kepada kita hari ini, tapi sangat berguna bagi kita dan ada banyak padanan rohaninya bagi kita untuk kita terapkan. Untuk itu saya berharap akan berjumpa dengan Anda kembali di pasal 18, di mana kita akan membahas banyak hal lagi yang menarik mengenai perkawinan dan berbagai praktek-praktek yang Tuhan larang, dan banyak aplikasinya bagi kehidupan kita di zaman sekarang ini. Sampai bertemu kalau begitu. Saya harap Anda bersama dengan saya di Imamat pasal 18. Selamat malam, Maranatha.